Segala sesuatu perlu dipersiapkan. Begitu juga ketika kita ingin memulai usaha. Ada hal-hal yang harus kita pelajari, kita persiapkan sebelum kita take action. Karena jika kita tidak mempersiapkan ataupun mempelajari apa yang kita ingin mulai usahakan, maka gagalnya akan lebih besar, risikonya akan semakin tinggi, dan membuatmu bisa di kemudian hari bisa down, bisa trauma, paling risiko tingginya itu. Sehingga marilah kita pelajari dulu, baru kita take action. Nah, teman-teman yang ingin memulai usaha, karena memang zaman ini secara tidak langsung mengajak kita anak-anak muda untuk take action menjadi pengusaha ataupun memiliki usaha sampingan selain bekerja. Dulu ya, kalau orang itu bekerja di satu perusahaan, maka dia memiliki sampingan itu tanda kutip tidak disenangi. Akan ada tudingan-tudingan kepada dia, "Hei, kau harus fokuslah, kerja di perusahaan ini kau digaji setiap bulan, maka kau harus fokus di sini." Itu dulu. Sekarang bahkan owner perusahaan Anda, mungkin Anda pernah dengar, Anda harus memiliki sampingan. Bahkan sekarang petinggi-petinggi di satu perusahaan, mereka juga memiliki usaha sampingan. Dan itulah sekarang memang eranya, kita harus memiliki usaha untuk mendatangkan income, pendapatan tidak hanya dari satu bidang atau tidak dari satu perusahaan. Nah, tetapi kembali ke topik teman-teman, kita harus mempersiapkan. Nah, ini yang saya pelajari ketika saya menginginkan setelah pandemi ini saya memiliki toko yang besar, karena sebelum pandemi ini saya juga sudah memiliki toko, tapi yang kecil-kecil ya, beberapa, tapi kita tutup karena pandemi. Dan saya berharap setelah pandemi ini selesai, saya ingin membuat toko yang besar di kota saya, bahkan di luar kota. Maka saya harus pelajari dari sumber-sumber yang banyak yang sudah berkecimpung di dunia usaha seperti itu. Dari coach, sekarang era digital, di mana kita bisa mendapatkan informasi secara detail secara lengkap dari sosial media, platform YouTube dan segala macam, Google kita bisa dapatkan. Nah, itu yang saya ingin pelajari juga, dan saya ingin share kepada teman-teman. Jadi saya masih tetap belajar sebelum nanti saya take action, yaitu apa? Saya ingin memiliki usaha yang besar, toko yang besar. Maka saya ingin share kepada teman-teman. Jadi sebelum kita memiliki toko yang besar, apa yang harus kita siapkan? Ternyata yang kita siapkan adalah nama. Selama ini orang beranggapan nama itu kurang penting. Yang penting ada dulu tokonya, ada dulu toko fisiknya, kan gitu. Nah, ternyata nama itu sangat penting, teman-teman. Nama itu harus dipersiapkan sedemikian rupa supaya nama itu tidak berganti-ganti setelah udah buka usaha itu. Jadi harus matang-matang. Jadi jauh-jauh hari sebelum Anda buka usaha, seharusnya nama sudah harus ada.
layaknya ini seorang bayi, ya kan, masih dalam kandungan belum lahir, tapi orang tua pasti sudah mempersiapkan namanya. Bahkan sebelum dia ada pun orang menikah itu ya, pasti kalau bayi kita laki-laki namanya ini, ya, kalau cewek ini. Jadi nama itu memang penting sekali. Begitu juga dengan di bisnis kita, di usaha kita, ya, toko kita itu namanya harus nomor 1, number 1 yang kita harus persiapkan. Oke. Sekaligus ini masih di nama, warna desain. Oke. Jadi toko kita itu identiknya dengan warna apa gitu. Ya, warna apakah warna putih, biru, kuning, ataupun dicampur-campur. Dan ini juga harus konsisten. Lihat perusahaan-perusahaan besar, contohnya Bank Mandiri. Bank Mandiri di kota ini, Bank Mandiri di kota sana, sama semua warnanya, walaupun bentuknya berbeda-beda besarnya gitu ya. Walaupun di ruko besar, dimanapun itu warnanya sama. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan lain seperti Indomaret, Alfamart, itu kan ada nama, ada warna identiknya, ya. Jadi Indomaret yang di sini walaupun tulisannya Indomaret, warnanya nggak boleh berubah, catnya gitu ya. Maka itu harus Anda persiapkan color, ya. Jangan cuma nama di sini namanya sih sama, tapi warnanya beda. Nah, itu penting, teman-teman. Oke. Dan di samping itu ada logo, icon, ya. Logo ini masih nomor 1 ya, yang harus kita persiapkan, logo. Jadi harus Anda pertimbangkan itu logonya bagaimana. Ini sebenarnya hal-hal yang harus dibutuhkan waktu dan kemantapan supaya tidak berubah, baik di logo, baik di nama, baik di warna toko kita nanti, ya. Ini nggak bisa diubah. Maka sebelum jauh-jauh kita buka, itu harus kita persiapkan seperti itu, teman-teman. Ini masih nomor 1. Oke. Ini nomor 1. Itulah yang harus kita persiapkan kalau kita memang, ya, menginginkan impian kita besar, ya, mimpi kita besar. Walaupun take action-nya nanti kecil sesuai dengan budget kita, sesuai dengan yang kita siap hari ini, tapi mimpi kita harus besar, ya. Jangan orang mulainya besar, mimpinya kecil. Jadi itu salah. Jadi mimpi kita harus besar. Mimpi kita, tokoku nanti akan terbesar di kota ini, di bidang ini. Ini berlaku ke semua bidang, baik bengkel, laundry, sembako, cuci motor, pangkas rambut, segala macam usaha lah. Ini harus garis-garis besarnya harus ini. Oke. Nah, ini nomor 1. Apa tadi nomor 1-nya? Kita harus pikirkan nama, warna, ya, warna dan ikon, lambang. Oke, kita sudah bisa masuk ke nomor 2. Nomor 2 adalah database dan strategi. Database dan strategi. Saya akan menjelaskan ini dengan sederhana supaya teman-teman bisa mencerna atau mengaplikasikannya di usaha yang ingin teman-teman lakukan suatu saat nanti. Walaupun sekarang tidak, it's okay. Oke, database itu apa sih? Database itu seperti WA, ya, WA, email, Facebook, ya, dan lain-lain, sosial media. Bukan passwordnya ya, tetapi ketika kita memiliki satu produk baru atau promo, kita bisa langsung
informasikan kepada mereka dengan database lah, itu bisa kita lakukan. Tidak mungkin kita cari rumah-rumahnya. Oke. Jadi kita harus memikirkan ini. Di platform mana ini kita kumpulkan database-nya ini? Apakah di website? Oke. Pilihannya di website kah? Kalau website biasanya usaha-usaha yang besar, tetapi usaha kecil juga sih bisa ya, yang ada .com, .id gitu ya. Ataupun yang paling mudah, apakah berbentuk pesan siaran by WA, jadi Anda minta WA-nya, kontak-kontaknya ya, pesan siaran, bukan grup WA. Kalau grup WA saya sering lihat perusahaan-perusahaan atau usaha ya, mereka buat itu grup WA dan kebanyakan banyak keluar dan gak senang digabungkan di grup sebuah usaha, karena manusia itu tidak suka ditawarkan atau ditawarkan untuk membeli produk, tetapi manusia itu suka belanja, tetapi tidak suka penawaran terus. Dengan halnya kita memasukkan mereka di grup usaha kita, mereka kadang-kadang sebagian besar tidak suka, bahkan banyak keluar. Saya sudah melihat ini. Jadi mengatasi itu dengan pesan siaran. Pesan siaran itu seperti grup WA, tetapi mereka tidak tahu ya, mereka tidak tahu kita masukkan ke pesan siaran ya. Dan ketika kita ingin membagikan semua yang terdata ya, WA-nya itu mereka terkirim, layaknya kita pesan pribadi kepada mereka, padahal semua sudah terkirim seperti itu. Nah, ataupun Anda buat channel YouTube usaha Anda, oke? Sehingga Anda bisa mengajak mereka subscribe, dan ataupun di Instagram follow, ataupun di Facebook page diikuti gitu ya. Pokoknya supaya mereka bisa langsung mendapatkan info dari Anda ketika Anda itu membuat promo atau mendapatkan produk-produk terbaru seperti itu. Oke, database ya. Tapi bagaimana cara kita membuat database ya? Bagaimana kita mendapatkan database mereka? Oke, banyak perusahaan-perusahaan besar seperti dibuat dulu seminar gratis ya kan, banyak Anda lihat di Facebook itu kan, mereka ngiklan, terus kita mengadakan webinar gratis. Ingin daftar, masukkan isi ini, nama, WA, email. Itu seolah-olah mereka bayar harga untuk mendapatkan database Anda secara tidak langsung. Ya, ini sangat strategi bagus sih saya lihat ya. Di Facebook itu mereka menawarkan webinar yang gratis untuk mendapatkan database Anda. Itu oke juga. Jadi mungkin Anda masih bingung melakukan hal seperti itu, ngiklan, membuat webinar, membuat ini. Gampang saja, ketika nanti Anda punya toko, Anda buat saja seperti kupon. Ya, kupon itu ya buat aja kupon berhadiah, kumpulkan 10 kah, 20 kah gitu ya, supaya mendapatkan WA, tetapi tinggalkan WA-nya ya, biar kita data, Kak. Ini ada kupon kita, Bu, Pak. Nah, ini 10 dapat hadiah ini. Boleh tinggalkan WA. Nah, seolah-olah kita supaya memastikan, padahal kita mau mengambil database-nya secara baik ya, database-nya, WA-nya gitu ya, atau emailnya, ataupun, tapi syaratnya, Bu, ini ada kupon ya. Kan banyak gitu sekarang, ini ada kupon, tetapi syaratnya follow Instagram, subscribe YouTube, bagikan. Itu kan terlalu panjang, kita buat yang sederhana dulu, oke? Tetapi isi, Bu, nomor WA-nya seperti itu. Ataupun ketika mereka transaksi, usahakan mendapatkan kontaknya, dan Anda
bisa buat pesan siaran seperti tadi. Oke, nah ini yang perlu diperhatikan. Nah, dan yang ketiga, berilah servis yang the best. Bagaimana beri servis ya? Servis ini yang ketiga terakhir mungkin ya kita bahas ini. Bagaimana kita bisa memberikan servis yang the best? Tentu kita harus memiliki SOP, standar, supaya pelanggan yang satu dengan pelanggan yang lain itu sama, nggak berbeda. Ataupun ketika kita memiliki karyawan si A memperlakukan customer yang satu dengan yang lain, ataupun karyawan nomor 2 memperlakukan customer yang lainnya sama, itu standar dan prosesnya itu sama semua. Ketika orang pembeli customer datang ke toko kita, apakah kita mengucapkan selamat siang, ada yang bisa dibantu, itu ya. Semua yang jaga di toko kita harus melakukannya seperti itu. Dan apa seterusnya, step by stepnya, supaya standar. Apa kata salamnya, ada yang cheers ya, ada yang selamat pagi, good morning, menyapa, dan lain-lain ya kan, identik gitu. Nah, ini semua kita lakukan untuk apa sih ya? Untuk usaha kita itu bisa go ya, besar. Ketika orang sudah melihat ini, kita jalankan yang 3 ini konsisten, orang tertarik, wow, sehingga mereka melihat ikon Anda sudah ada di benak mereka, nama toko Anda sudah ada di benak mereka, dan warna-warna sudah ada di pikiran mereka ya. Ketika ingin membutuhkan di bidang apa Anda jalan, mereka Anda yang mereka ingat ya. Contohnya bengkel, ketika motor mereka rusak, maka yang muncul di otak mereka hanyalah ikon Anda, nama Anda, color di toko Anda. Oh, itu bengkel itu. Nah, ataupun di toko aksesoris, pangkas, rumah makan ya, sembako, seperti itu juga. Pokoknya di bidang Anda, laundry, ketika baju mereka kotor, oh, di laundry itu yang warnanya kuning, yang ikonnya gini, namanya ini, langsung. Jadi itu membuat Anda rame, dan Anda bisa menjual sistem ini. Menjual sistem, kalau sudah Anda jalankan ini, Anda menjual ya. Menjual seperti apa sih? Menjual toko Anda, bukan menjual sistem ya. Kita masuk ke intinya. Jika sudah Anda jalankan beberapa waktu, Anda posting di sosial media, Anda ingin membuka usaha ini, Anda masih ragu sistemnya bagaimana, kami siap bermitra dengan Anda. Kami sudah memiliki sistem, ikon, nama, semua. Kita akan kerjasama. Nah, maka banyak yang mau. Nah, Anda kasihlah sistem Anda. Mereka sih yang punya gedung sih mereka ya kan. Tapi Anda kasihlah semua sistemnya. Oh, warnanya harus gini ya. Nah, namanya ini, pokoknya nama usaha mereka ya seperti punya Anda. Seperti Indomaret. Dulu saya kira Indomaret itu milik satu orang atau milik satu. Ternyata banyak pribadi-pribadi yang memiliki Indomaret gitu loh. Indomaret itu punya dia sendiri, yang Indomaret yang satu ini, yang 2 ini. Tetapi dia pakai ikon ataupun sistem Indomaret. Tentu dia bayar kan? Dia bayar. Begitu juga dengan Anda nanti. Nah, ketika orang mau buka usaha di bidang Anda bisa tawarkan ini. Nah, sistem 1 bulan 1 juta ya. 1 bulan
2 juta ya, itu terserah Anda, terserah negosiasi ataupun sudah standarnya Anda, seperti itu. Dan ketika mereka membuka dengan memakai sistem Anda, nama Anda, ikon Anda, warna-warna Anda, dan mereka pasti mendapatkan respect dari orang-orang karena mereka yakin, oh ini ikon ini ada di otak mereka, oh ikon ini, warna ini, pokoknya pakai sistem Anda. Dan Anda gunanya ke Anda apa? Selain dari upah jasa lah, upah sistem lah kita katakan ya, dari yang pakai sistem Anda, yang mau join bermitra, ya kan, pasti mereka bayar ke Anda. Dan Anda istilahnya makin besar lah, ya kan, usaha Anda makin besar di mana-mana, walaupun itu tidak gedung Anda, tidak karyawan Anda secara langsung, tapi mereka pakai sistem Anda. Dan orang mengingatnya Anda dong, iya kan? Mereka ingat Anda, gitu loh. Owner dari ini, founder dari ini. Mereka tidak tahu siapa pemilik sebenarnya yang itu. Dia tahunya kamu, karena kamu yang memiliki sistem. Seperti itu. Oke? Jadi itu saja yang bisa saya sharing di video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Thank you. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf ya. Dan saya katakan di awal, saya juga lagi mempelajari ini dan belum mempraktekkan, dan saya berharap suatu saat saya praktekkan supaya kita sama-sama tahu, kita persiapkan untuk kita. Oke? Saya Priyono Tobing mengucapkan salam semangat, selamat berjuang, pastikan Anda coba dan mulai. Thank you.